Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan observasi ke Desa Gunung Wangun yang berletakkan di Gunung Bongkok. Mari ikuti perjalanan kami. Kita sudah sampai di Desa Gunung Wangun, tempatnya sebelah sana. Mari ikuti kami untuk mewawancarai pegawai desa di sana. Let's go. Assalamualaikum Teh. Kami ada tugas sekolah mengenai observasi ke desa-desa. Kami dari sekolah SMA Negeri 3 Cibeber untuk mengolah data yang ada di desa ini. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana luas desanya, seperti luas pertanian, permukiman, atau industri? Kalau untuk luas keseluruhan ya sekitar 658,52 hektar. Luas pertanian dan perkebunan kemungkinan kurang lebih ya, kalau dipersentasekan mungkin lebih besar dari ke pertanian ya wilayah di sini. Tapi perkebunannya kurang lebih, kalau pemukiman itu sekitar 35% dan sisanya itu perkebunan pertanian. kalau untuk keadaan iklimnya, Kalau pada diri kita sama sih seperti Asia Tenggara. Kebanyakan punya iklim tropis sih. Ada musim hujan, musim panas, kemarau. Ketersediaan sumber daya nabati dan hewaninya? Sumber daya nabati banyak. Dari kita kebanyakan makanan pokok kita itu padi. Makanan pokok kita kan mungkin padi juga, beras ya. Beras itu jarang habis sih. Tapi ya kebanyakan ditanam oleh masyarakat, ada umbi-umbian, ada kebanyakan umbi-umbian. Kalau dari hewaninya yang biasa kita ternak, kemudian dari kambing, kerbau, terus ayam, bebek, kayak gitu. Ikan juga banyak kalau di sini. Ini kamu sudah gajian nih? Jenis hewan yang ada seperti peternakan. Peternakan di kita. Ya. Jenis peternakan sih relatif ya, soalnya ada kambing, ayam, kerbau juga ada, terus bebek, itik ya, ikan juga ada yang kembangin gitu. Paling banyak peternakan apa? Kambing atau domba. kalau untuk situasi desa ini gimana? Kalau dari keamanan sih alhamdulillah ya, di desa kita udah cukup aman, apalagi kan jarang sekali kayak ada pencurian gitu. Soalnya kan di desa kita udah berjalan produk teknologi dari keamanan. Kalau dari iklim sendiri, kalau sekarang kan musim kemarau baru musim hujan, biasanya kalau musim hujan banyak yang longsor. Kalau di kita soalnya kan pegunungan, seperti itu. Kalau air bersihnya itu dari mana asalnya?
Kalau waktu sumber airnya masih terjaga dari gunung ya, yang disebut gunung Bongkok. Tapi sekarang kan lagi musim kemarau ya, kemarin-kemarin, jadi kebetulan sumber air kita itu sedang susah. Jadi ada beberapa sumber air. Yang Jadi ada langsung dari sumber air, ada juga beberapa warga yang udah menggunakan sumur. Intinya dipakai pompa air. Di sini ada masalah transportasi atau tidak ada sinyal atau air. Kalau transportasi rata-rata masyarakat kita udah punya kendaraan masing-masing untuk sepeda motor. Udah udah rata-rata kebanyakan udah punya sepeda motor. Kalau apa pertanyaan kedua? masalah kita yang itu sumber air. Jadi kita lagi susah sumber air soalnya. Kemarin musim kemarau, jadi berpengaruh ke masyarakat. Kalau tidak ada sinyal, Sinyalnya di sini masih aman. Hampir semua wilayah Desa Gunung udah ada jaringan. Kalau hubungan antar masyarakatnya gimana? Masyarakat kayaknya di kita baik ya, soalnya belum ada yang namanya kayak konflik antar warga itu belum ada dalam kita. kalau di sini tradisi yang dianutnya itu kayak gimana? Tradisi yang biasanya? Seperti biasa aja dia kita menganut adat dulu sih. Jadi Nggak ada tradisi yang lain gitu? nggak ada tradisi. Kasih pengaruh. Itu dari kesepuan. Cuma kalau di kesepuan kita ada terbagi-bagi ya. Ada beberapa, ada yang seperti Sungsang, ada yang seperti kesepuan di situ, ada yang ke Sinarsi, ke Cikagelar. Di sini ada organisasi masyarakat Organisasi. Organisasi jadi iya apa ya yang ada cuma organisasi Kayak kader, kayak gitu. Kalau kader mah ada kader. posyandu gitu Iya. ada posyandu buat kesehatan, ada kayak kelompok ikan gitu ya, kelompok ternak ada, kelompok tani ada. Kalau tenaga kesehatannya itu ada berapa? 2 orang? Cuma 2 orang? Nah, 2 orang sih. Dan dari puskesmas langsung ada 2 orang. Kalau lembaga sosialnya? Kayak bantu-bantu kayak gitu, belum ada. Partai politik? Partai politik jadi ada nih, teman-teman kayak gitu. Iya. Banyak kan? Partai politik lumayan banyak, ada dari misalkan ke sistem itu misalkan kayak dari Golkar gitu, ada PDI, ada dari PKB juga ada. Banyak sih kalau di sini. Kalau lembaga perekonomiannya kayak gimana? Kalau organisasi ya, kayaknya kalau kita belum ada bentuk ini ya, kalau kayak gitu belum ada bentuk usaha. Kalau untuk lembaga pendidikannya Ada PAUD ya, SD sama madrasah. Biasanya Ada berapa? PAUD satu, PAUD 1, SD 1 sama madrasah 1. Lembaga adat? Ada satu. satu. Ya di letaknya ada di Gunung Bongkok yang ada di Pasir Cilipres, cuma satu itu. kalau untuk lembaga keamanan dan ketertibannya Lembaga keamanan kita hanya ada satu aja jaga raksa ya. Hanya dari jaga raksa dia dari 4 orang. Jadi tiap malam itu yang bergantiannya, yang jaganya itu bergantian ya, kalau mau 2 orang. Itu juga dibantu dengan adanya pos ronda yang tadi. Nah, Kalau informasi sama komunikasinya itu lancar apa enggak sih? informasi tentang apa? Jadi Tentang informasi sih kita udah ada media sosial ya. Jadi yang alhamdulillahnya kalau ada info apa-apa kita cepat. komunikasinya?
komunikasi ya alhamdulillah. Jadi udah ada media sosial, udah ada WhatsApp, jadi seperti itu yang membuat informasi itu selalu cepat, gitu. Ibaratnya kalau tersalurkan dengan cepat gitu. Prasarana dan sarana pemerintahan. Sarana pemerintahan kita ada mobil siaga, mungkin kalau buat orang-orang yang kepepet sakit gitu kan, kita udah ada mobil siaga gitu, kita nggak usah harus nyari-nyari mobil lagi karena memang mobilnya udah tersedia di sini. Kebetulan mobilnya lagi dipakai sama perangkat kalau dari transportasi sendiri. Kalau tingkat kesehatannya ada berapa? Kayak puskesmas. Di sini cuma ada satu puskesmas. Kalau di sini cuma ada puskesmas Bantu satu, cuma kalau untuk posyandu kita ada 3. Ya terletaknya di Pasir Pilar, di sini Pasir Impres, sama di Sekolah Laksana Sukamulia. Itu masih berjalan atau enggak? Berjalan tiap bulan. Kalau tingkat kematiannya tiap bulan ada berapa? Kecil sih ya. Kalau di kita jarang. Kemarin paling sebulan atau 2 bulan kali kerjaan. Kira-kira berapa orang dalam sebulan? Dalam sebulan nggak nentu, paling 12 kali ada ya. Kalau untuk tahun 12 kali ada. Kalau tingkat kelahirannya? Kalau kelahiran lumayan cepat, soalnya ada beberapa orang yang tiap bulan hampir ada tiap orang. Kira-kira tiap bulan itu ada penghasilan berapa? Jadi satu orang mungkin satu bulan itu 1 orang bisa ada. Kurang lebih 1 orang ada. Kualitas lingkungan kesehatannya bagaimana? Kalau dilihat dari letak geografis kita, lumayan bersih. Cuma ada beberapa titik yang dijadikan tempat sampah ya. Jadi disebut sini jadi ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab membawa sampah ke tempat yang ke hutan beberapa orang. Cuma kalau dari lingkungan saya lihat sih alhamdulillah bersih, cukup bersih. Mungkin cukup sekian beberapa pertanyaan yang kami berikan. Sebelumnya kami berterima kasih dan memohon maaf bisa mengganggu waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 3 Jember dapat tugas dari Bu Eka untuk mewawancarai ke setiap sekolah. Jadi sekolahnya tutup, jadi langsung ke sini. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Ibu, bagaimana menurut Ibu kondisi pelajar di sekolah ini? Tingkat SD, SMP, SD. Berarti ditanyakan mah ke sekolah SD. Satu ini. Kumaha pertanyaan? Bagaimana menurut Ibu kondisi pelajar di sekolah ini? Kondisi pelajar, nah. Kondisi pelajar dari sikap, dari apa semua. Kalau kondisi pelajar rata-rata ya anak mah sesuai usianya. Dari sikap, tergantung usia, dari misalkan proses pembelajaran, cara berpikir, tergantung usianya gitu. Ini yang ditanyakan kelas atau semua? Semua. Bukan per kelas di berarti. SD, ya. Tergantung usia mereka. Bagaimana menurut Ibu proses belajar mengajar di sekolah? Prosesnya, Bu. Proses belajar Iya. mudah sih kalau di sekolah mah. Bukan mudah sih, jadi susah. Bukan susahnya, susah gampang ya kalau ngajar mah. Soalnya kan kalau mengajar mah bukan hanya misalkan memintarkan anak-anak, cuma kan sebagai guru kita juga harus bisa namanya disebut nanti mendidik gitulah. Jadi membangun karakter anak gitu. Bukan hanya dalam pembelajaran gitu. Dari mulai sikap harus bisa
naon teh karena cara mendidik teh mah gitu, bukan hanya membisaan anak tapi naon sih, membentuk karakter anak itu yang paling susah sih itu. Kalau misalkan dalam pembelajaran mah dianggap mudah gitu, cuman yang susahnya itu membentuk karakter anak. Bagaimana menurut Ibu mengenai kebersihan lingkungan di sekolah ini? Lumayan, terus tinggal can biar ke sekolah kamarnya eta mah bisa ditirai ku kalian lah eta mah ya. Ai cek ibu mah tuh segitu mah bersihnya lingkungan sekolah mah, cuman kan eta mah kembali ke kalian. Kalau misalkan kalian udah sampai ke sana tinggal dipastikan aja. Menurut Ibu, apa yang harus ditingkatkan di sekolah? Mungkin sikap atau etika anak ya. Yang pertama itu dari sikapnya. Nah, itu kan. Bagaimana menurut Ibu sikap nasionalisme para siswa di sekolah ini? Lumayan bagus, lumayan peduli juga. Kalau misalkan ada hari-hari apa, biasanya mereka suka. Jadi guru tuh suka dikasih kejutan sama anak kalau misalkan ada hari apa gitu ya. Jadi sama anak, kalau misalkan yang udah kelas tinggi tapi ada yang bawah belum ngerti, biasanya anak peduli gitu, ngerti, udah paham. Apakah pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin belajar berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, lancar-lancar saja. Setiap hari Senin. Iya, setiap hari Senin. Bagaimana kondisi kedisiplinan siswa dari sekolah saat ini? Disiplin, semuanya juga disiplin dari siswa mah. Nggak ada yang gimana-gimana, mulai dari misalkan berpakaian ya. Itu kan yang mengatakan disiplin mah. Apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang aktif di sekolah ini? Pramuka, terus pramuka sih yang paling aktif mah. Pramuka doang. Cuma ada satu. Bagaimana cara mengembangkan bakat-bakat siswa yang terpendam? Mengembangkan bakat siswa yang terpendam. Ya. Biasanya melalui kayak lamun di SMP mah ekstrakurikuler, enaknya di SMP teh disebutnya pengembangan diri lamun baheula mah. Paling gitu doang. Harapan Ibu untuk sekolah ini ke depannya? Lebih baik lah, lebih maju, lebih baik, lebih kompak, lebih disiplin lagi. Jumlah siswanya ada berapa? Dari kelas 1 sampai 6, kalau nggak salah ada 145 siswa. Jumlah gurunya? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 sama kepala sekolah. Sama kapseknya. Prasarana dan sarana pendidikan. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang ada di sekolah. Bisa survei tadi itu. Itu biasa. Bisa disebutin langsung aja dulu. Yang ada di sekolah. Misalkan contohnya dapur, kamar mandi. Iya, kayak Kalau musola nggak ada, perpustakaan nggak ada, pojok baca nggak ada, belum buat. Ya ruangan, kelas paling gitu. Yang belum ada, perpustakaan, musola, udah gitu. Yang belum ada. Sudah. Kalau yang lain-lainnya lengkap. Kalau Ibu tahu jumlah guru PAUD di sini? Ada 3 sama kepala sekolahnya. 3. Kalau madrasah? Madrasah kebetulan yang dari SD itu jadi gabung ke madrasah, jadi guru madrasah itu guru SD. Sama kan kalau di madrasah kan cuma ada 4 kelas, jadi otomatis yang membantu ke madrasah itu ada 4 guru gitu. Jadi nggak semuanya yang dari SD masuk ke madrasah, enggak, cuma ada 4 aja. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin jawaban Ibu sangat bermanfaat bagi tugas kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang kita sudah sampai di bukit tertinggi Gunung Bongkok yang berada di Desa Gunung Wangun. Bisa dilihat di sekitar kami ini pemandangan Desa Gunung Wangun.